Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim dan rekan saya Muhammad Rizky Maulana. Kami di sini akan mempresentasikan tentang design and control of the styrene process. Ya, adapun yang akan kami bahas meliputi deskripsi proses, 7 control objectives, tujuan tiap unit proses, dan kondisi operasi dari proses stiren tersebut. Stiren adalah bahan dasar polistirena dan beberapa kopolimer. Senyawa turunan benzen ini berbentuk cairan, seperti halnya minyak tak berwarna yang mudah menguap dengan bau manis, meskipun menjadi sedikit busuk pada konsentrasi yang tinggi. Rumus molekul dari stiren ini adalah C6H5CH yang berikatan dengan CH2. Proses produksi stiren dengan dehidrogenasi etilbenzen. Dehidrogenasi adalah reaksi langsung dari etilbenzen yang menjadi stiren. Cara tersebut adalah proses pembuatan stiren yang banyak dikembangkan dalam produksi komersial. Reaksinya terjadi pada fase uap di mana gas umpan melewati katalis Fe2O3 padat. Reaksi sifatnya endotermis dan merupakan reaksi kesetimbangan. Dengan katalis Fe2O3, kondisi reaksi sifatnya highly endothermic. Berikut merupakan reaksi pembentukan stiren dari etilbenzen, yang dimana etilbenzen didehidrogenasi menghasilkan produk stiren plus hidrogen. Adapun reaksi samping dari pembentukan stiren dari etilbenzen ini dapat menghasilkan benzen juga toluen. Berikut merupakan reaksi samping dari benzen dan toluen. Baik, saya lanjutkan. Mengapa dehidrogenasi? Pabrik stiren yang dirancang dengan proses dehidrogenasi katalitik dengan menggunakan katalis Fe2O3 dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, proses dehidrogenasi adalah proses yang paling sederhana. Kemudian, tekanan yang digunakan cukup rendah sehingga lebih aman. Kemudian, selektivitas tinggi sehingga pembentukan produk utama akan semakin besar. Kemudian, kebutuhan bahan pembantu sedikit. Kemudian, proses dehidrogenasi katalitik yang paling banyak dipakai secara komersial. Dan yang terakhir, hasil samping berupa toluen dan benzen bisa dijual sehingga dapat menambah keuntungan. Baik, selanjutnya terdapat 7 fungsi atau tujuan atau peran dari sistem pengontrolan, yaitu yang pertama berupa keamanan dan keselamatan personal di pabrik, yang kedua proteksi lingkungan, yang ketiga proteksi alat, yang keempat menjamin proses berjalan dengan lancar, yang kelima menjamin kualitas produk, yang keenam membantu mencapai profit maksimum, dan yang ketujuh memonitor kondisi operasi proses-proses di pabrik. Selanjutnya untuk poin 1, 2, dan 3, keamanan personal, proteksi alat, dan lingkungan. Dalam setiap proses yang dilakukan dalam suatu industri, aspek keselamatan tiap personel wajib diutamakan dan proteksi terhadap alat juga lingkungan. Untuk poin ini, spesifikasi dari bahan-bahan yang ada, baik bahan baku, pembantu, maupun produk harus diketahui. Kemudian, pemeriksaan dan perawatan alat-alat wajib dilakukan agar menghindari resiko kerusakan pada alat yang dapat membahayakan. Kemudian, hasil dari proses-proses pembuatan stiren yang terbentuk
yang berbentuk limbah ditempatkan pada tempat penyimpanan khusus untuk dikelola oleh sendiri atau diberikan ke pengelola. Baik, selanjutnya spesifikasi bahan baku dan bahan pembantu. Untuk bahan baku di sini yaitu berupa ethylene. Berikut merupakan spesifikasi dari ethylene. Dan bahan pembantu di sini yang digunakan berupa katalis Fe2O3. Berikut merupakan spesifikasi dari Fe2O3. Selanjutnya, spesifikasi produk. Berikut adalah produk utama dan produk samping dari proses produksi ini. Produk utama yaitu berupa stiren dan produk samping berupa benzen dan toluen. Berikut adalah karakteristik dari produk utama yang berupa stiren dan produk samping yang berupa benzen dan toluen. Selanjutnya, untuk poin keempat dan kelima yaitu smooth operation dan quality produk. Yang perlu diperhatikan agar proses berjalan lancar serta menghasilkan produk yang berkualitas. Pertama yaitu quality control. Adapun quality control pada pabrik stiren ini meliputi yang pertama pengendalian kualitas bahan baku. Pengendalian kualitas dari bahan baku dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas bahan baku yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan untuk proses. Apabila setelah dianalisa ternyata tidak sesuai, maka ada kemungkinan besar bahan baku tersebut akan dikembalikan kepada supplier. Yang kedua, pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas produk dilakukan terhadap produk produksi stiren. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas produk pada waktu pemindahan. Pengendalian kualitas yang dimaksud di sini adalah pengawasan produk terutama stiren pada saat dipindahkan ke tangki penyimpanan tetap dari storage tank ke mobil truk dan kapal. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengawasan mutu bahan baku, pembantu, bahan pembantu yang dimaksud, kemudian bahan setengah jadi dan produk. Pengendalian produksi dilakukan untuk menjaga. Kemudian poin kedua, pengawasan mutu bahan baku, bahan pembantu, bahan setengah jadi, dan produk. Pengendalian produksi dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang akan dihasilkan. Pengendalian dilakukan setiap tahapan proses mulai dari bahan baku hingga menjadi produk. Pengendalian ini meliputi pengawasan terhadap mutu bahan baku, bahan pembantu, produk setengah jadi maupun produk penunjang mutu proses. Semua pengawasan mutu dapat dilakukan dengan analisa bahan di laboratorium maupun penggunaan alat kontrol. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengendalian waktu produksi. Pengendalian waktu dibutuhkan agar waktu yang digunakan selama proses produksi berlangsung dapat diminimalkan. Dan poin terakhir yaitu pembersihan alat. Pembersihan alat ini dilakukan secara berkala agar tidak terjadi kerusakan pada alat yang menyebabkan menurunnya kualitas produk. Kemudian selanjutnya poin ke-6 yaitu menjamin profit mencapai maksimum. Bahan yang menjadi produk samping di-recycle dan diproses kembali untuk menjadi ethylene. Kemudian poin yang ke-7 yaitu monitor kondisi operasi. Untuk level controller merupakan alat yang dipasang pada bagian dinding tangki berfungsi sebagai pengendalian volume cairan tangki. Kemudian selanjutnya untuk flow rate controller merupakan alat yang dipasang untuk mengatur aliran baik itu aliran masuk maupun aliran keluar proses. Yang selanjutnya temperatur controller. Alat ini mempunyai set point atau batasan nilai suhu yang dapat diatur. Ketika nilai suhu aktual yang diukur melebihi set point-nya, maka output-nya akan bekerja. Untuk dari ketiga poin alat controller ini,
biasanya ditempatkan pada satu ruangan yang biasa kita sebut dengan control room. Yang mana control room ini berfungsi sebagai memonitor kondisi operasi. Selanjutnya yaitu merupakan tahapan-tahapan dari proses produksi stiren. Yang pertama yaitu penyiapan bahan baku. Selanjutnya pembentukan produk. Selanjutnya pemurnian produk. Dan tahapan terakhir yaitu penyimpanan produk. Di sini merupakan gambar desain proses dari produksi stiren. Untuk penjabaran tahapan-tahapan proses produksi stiren akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Ya, untuk tahap pertama yaitu tahap penyiapan bahan baku. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah fase etil benzen yang semula cair menjadi gas dan menyesuaikan suhu dan tekanan etil benzen agar sesuai dengan suhu dan tekanan reaksi. Ya, prosesnya bahan baku etil benzen cair disimpan di dalam tangki penyimpan. Kemudian dari tangki penyimpan dialirkan dengan pompa ke mix point yang kemudian dialirkan ke heat exchanger melalui sel untuk menyerap panas yang keluar dari heat exchanger dan untuk menyerap panas yang keluar dari reaktor. Kemudian bahan baku tersebut dimasukkan ke furnace. Selanjutnya pembentukan produk. Pada tahap ini prosesnya sebagai berikut. Bahan baku etil benzen yang tekanan dan suhunya sudah disesuaikan sebelumnya dengan kondisi operasinya diumpankan atau dimasukkan ke dalam reaktor. Kemudian reaksi terjadi di dalam reaktor yang dijalankan di dalam sebuah reaktor fixed bed multitube. Reaksinya bersifat endotermis. Lanjut untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pemurnian produk. Dalam pemurnian produk ini bertujuan untuk memisahkan stiren dari campuran gas produk. Prosesnya sebagai berikut. Campuran gas produk keluar reaktor diturunkan suhunya melalui heat exchanger yang kemudian didinginkan kembali melalui cooler. Ketika suhu campuran tersebut diturunkan, akan terjadi perbedaan antara komponen produk berwujud gas dan cairan, yang kemudian dipisahkan melalui flash drum. Komponen yang berwujud gas itu sebagian besar adalah gas hidrogen, gas metan, dan gas etilen serta stiren, benzen, dan toluen dalam jumlah kecil. Sedangkan komponen gas yang keluar melalui flash drum akan digunakan sebagai bahan bakar pada furnace dan boiler. Selanjutnya, produk reaktor yang berupa cairan ini keluar dari bagian bawah flash drum menuju menara destilasi. Menara destilasi pada proses stiren ini terdapat 3 menara destilasi. Hasil bawah menara destilasi yaitu produk stiren, yang dimana hasil atasnya akan didestilasi kembali di menara destilasi 2 dan 3 untuk menghasilkan produk stiren lagi. Dan untuk produk sampingnya itu terdapat di bagian atas. Kemudian produk stiren yang tadi didapat dari hasil destilasi dialirkan dengan pompa menuju cooler
untuk diturunkan suhunya, yang kemudian dimasukkan ke tangki penyimpanan stiren. Untuk hasil atas menara destilasi, yaitu yang tadi produk samping, benzen, toluen, etil benzen, dan sedikit stiren diembunkan pada kondensor, selanjutnya ditampung dalam akumulator. Sebagian embunan tersebut dikembalikan ke menara destilasi sebagai reflux dan sebagian lagi diambil sebagai produk. Sebagian produk atas menara destilasi diturunkan suhunya dengan cooler. Pada menara destilasi yang kedua, hasil bawah yaitu campuran toluen, etil benzen, dan stiren dialirkan dengan pompa ke mix point sebagai umpan recycle untuk reaktor. Sementara hasil atasnya diembunkan pada kondensor, selanjutnya ditampung dalam akumulator. Sebagian embunan akan dikembalikan ke menara destilasi sebagai reflux dan sebagian lagi diambil sebagai produk. Produk atas dipisahkan lebih lanjut ke dalam menara destilasi. Untuk menara destilasi yang ketiga, hasil atasnya yaitu benzen dengan kemurnian 99,95% berat diembunkan pada kondensor, selanjutnya ditampung dalam akumulator. Sebagian embunan akan dikembalikan ke menara destilasi sebagai reflux dan sebagian lagi diambil sebagai produk. Hasil bawah menara destilasi yaitu toluen dengan kemurnian 99,96% berat. Produk benzen dan toluen ini dialirkan dengan pompa menuju cooler untuk diturunkan suhunya. Kemudian dimasukkan ke tangki penyimpanan benzen dan toluen. Ya, setelah melewati tahap pemurnian produk, masuk ke tahap akhir yaitu tahap penyimpanan produk. Pada tahap ini prosesnya sebagai berikut. Untuk produk utama yaitu stiren, keluaran menara destilasi 1 itu dialirkan ke tangki penyimpanan stiren. Sedangkan untuk produk samping, benzen, merupakan keluaran hasil atas menara destilasi 3 dengan kemurnian 99,95% berat, itu dialirkan ke tangki penyimpanan benzen. Dan untuk toluennya itu keluar dari hasil bawah menara destilasi 3 dengan berat 99,96%, itu juga dialirkan ke tangki penyimpanan toluen. Jadi untuk produk utama dan produk samping masing-masing memiliki tangki penyimpanan yang berbeda. Dan semua produk berada pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Baik, selanjutnya merupakan kondisi operasi dari tiap unit proses. Di sini ada heat exchanger. Di sini heat exchanger terbagi menjadi 3, yaitu heat exchanger 1, 2, dan 3. Berikut merupakan kondisi operasinya dari tiap-tiap unit heat exchanger. Kemudian selanjutnya ada tangki penyimpanan etil benzen yang merupakan bahan baku, kemudian benzen dan toluen yang merupakan produk samping, dan stiren yang merupakan produk utama. Di situ juga ada kondisi operasinya. Kemudian selanjutnya flash drum. Berikut juga tertera kondisi operasinya. Kemudian selanjutnya furnace, dan yang terakhir reaktor. Kemudian selanjutnya net proses selanjutnya yaitu kondensor. Di sini kondensor terbagi menjadi 3, yaitu kondensor 1, 2, dan 3. Dan menara destilasi juga terbagi menjadi 3.
Dan yang selanjutnya di sini ada reboiler, cooler, reboiler dan cooler. Di sini reboiler terbagi menjadi 3 dan cooler terbagi menjadi 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.